yaitu mekanisme rute ya, atau routing. Jadi routing adalah proses di mana suatu paket dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh paket yang dapat diroutingkan misalnya email, telepon call, dan data atau data akses. Dalam jaringan, router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing. Namanya aja routing ya, berarti mekanisme routing ini dilakukan pada perangkat router. Kalau switching mau VLAN mau STP berarti dilakukan pada perangkat switch ya. Kalau routing ya, baik dia static route, dynamic route, NAT berarti dilakukan pada perangkat router. Oke, ini konsep dasar dari routing. Dalam jaringan WAN kita sering mengenal istilah TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah standar model standar selain OSI layer ya, yang mendefinisikan bagaimana komunikasi dalam jaringan internet. Kemudian TCP/IP ini membagi tugas masing-masing, mulai dari penerimaan paket data, sampai pengiriman paket data dalam jaringan sistem. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data tersebut dapat dipecahkan. Karena dalam TCP/IP protokol suite ya, itu kan masing-masing layer punya tugas dan perannya masing-masing ya. Kemudian di situ bisa didefinisikan. Nanti sebenarnya kegagalan karena data itu nggak pernah sampai ke tujuan, masalahnya di lapisan yang mana. Nah, kita bisa lihat di protokol ini ya, protokol TCP/IP suite. Kalau yang OSI layer itu kan terlalu teoritis ya, yang 7 layer itu ya, 7 lapis. Kalau TCP/IP itu cuma 4 atau 5 layer ya. Ada yang mendefinisikan 4 lapisan atau 5 lapisan, tapi sebenarnya sama aja. Dan menurut saya protokol TCP/IP suite ini adalah yang lebih gampang untuk menggambarkan bagaimana komunikasi dalam jaringan internet. Bentar ya. Wahyu. Kita lanjut. Nah, di sini dikatakan TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem, sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data tersebut dapat dipecahkan, dapat dicari tahu masalahnya itu di layer mana sumber masalah tersebut. Kemudian routing itu sebuah proses di mana router akan menentukan rute tujuan dari sebuah paket ke jaringan yang akan dituju. Ada dua cara dalam melakukan konfigurasi routing. Yang pertama itu yaitu static route, yang kedua adalah dynamic route. Kita untuk hari ini
akan mempelajari yang static root. Oke, yang static root. Static root ini merupakan sebuah mekanisme routing di mana seorang network engineer ya, atau kita ya, yang mengoperasikan atau membangun jaringan itu secara manual ya, memasukkan atau menambahkan tiap routing tiap alamat network address ya yang akan kita masukkan ke dalam routing table, karena perangkat router itu memiliki mekanisme yang namanya routing table. Jadi dari routing table ini router itu bisa menentukan ini jalur paket ini akan mau dilewatkan lewat jalur mana. Jadi routing table adalah kumpulan dari rute yang ada di dalam sebuah jaringan yang nantinya apabila sebuah router akan mengirim sebuah paket, maka router akan melihat rute tujuan paket di dalam routing table tersebut. Jadi setiap paket itu kan sama IP address itu memiliki alamat ya. Ini tujuannya mau kemana. Nanti di alamat itu, IP address itu nanti akan dilihat di routing table sama perangkat router. Oh ternyata ini mau ke rute sana misalkan, ke rute A, rute B, dan seterusnya. Keunggulan dari static root, beban dari CPU router. Jadi router itu sebenarnya juga punya CPU ya, nggak cuma PC atau komputer kita ya, atau laptop kita. Router pun demikian, punya yang namanya CPU. Kita sebutnya CPU router. Tak terlalu berat kalau kita konfigurasi dengan static root ya, karena tidak terlalu banyak memakan resource. Kemudian lebih aman karena hanya seorang network engineer yang bisa mengontrol rute mana yang akan dilewati oleh sebuah paket. Sorry, saya ditelepon dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Kemudian kelemahannya kalau dengan static root itu, kita yang mengoperasikan atau membangun jaringan routing atau network engineer katakannya harus mengetahui seluruh rute di dalam jaringan. Jadi dia harus hafal di dalam router tersebut, rute yang terhubung dalam perangkat router tersebut kemana aja. Nah itu jadi kelemahan, karena kita harus menghafal tersebut. Kalau nggak hafal, bagaimana nanti kita mau konfigurasi dengan static root? Karena konfigurasi dengan static root kan kita harus melakukannya secara manual ya, mendaftarkan setiap rute yang terhubung dengan perangkat router yang kita bangun. Nah, setiap perubahan rute harus dikonfigurasi secara manual ini ya, yang tadi saya barusan sampaikan, dan itu pasti akan memakan waktu. Dalam skala jaringan yang besar, penggunaan static root itu tidak termanage dengan rapi. Jadi kalau kita katakanlah membangun jaringan internet yang skala luas, ya kita punya intra-network, kemudian lumayan banyak usernya, ya sebaiknya kita tidak menggunakan routing jenis static root, karena ini pasti akan sangat merepotkan ya, tidak termanage. Baiknya kita gunakan yang dynamic root. Nah ini ya dynamic root. Dynamic root itu adalah mekanisme di mana router memilih sendiri jalur terbaik untuk dilewati oleh paket menggunakan algoritma sendiri dengan bantuan dari seorang network engineer. Jadi bedanya tadi kalau dengan static itu kan dilakukan secara manual sama network engineer. Tapi dengan dynamic root ini dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma atau kita sebutnya protokol yang akan kita terapkan untuk mengkonfigurasi routing dengan menggunakan dynamic root. Keunggulannya hanya mengenal alamat network, jadi kita nggak perlu menghafal semua network address dalam jaringan.
Oke, sebentar teman-teman, ini buka Prodi nelpon terus. Oke, lanjut. Keunggulannya Dynamic Route itu kita hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan router ya. Nggak perlu kita harus menghafal semua alamat network yang terhubung dalam jaringan. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, ini yang barusan saya bilang. Bila terjadi penambahan suatu network baru, kita tidak perlu semua router, tidak perlu mengkonfigurasi di setiap router. Hanya di router-router yang terkait aja yang ketika ada penambahan network baru yang kita konfigurasi dengan dinamik atau otomatis ya. Kerugian static route tadi udah sampein ya. Kelemahannya beban kerja jadi lebih berat karena selalu memperbarui API table pada tiap waktu tertentu. Jadi dengan Dynamic Route itu router resource dari perangkat router itu jauh lebih banyak yang dimakan. Karena setiap ada penambahan network baru, ya ini akan menambah alokasi dari penggunaan CPU router yang akan digunakan ya. Jadi setiap akan nambah dia secara otomatis gitu, nggak manual. Jadi kalau dengan static route kan kita menambah alamat baru, itu kita lakukan dengan manual, baru di situ kerja CPU akan berjalan gitu. Tapi dengan Dynamic Route kita belum konfigurasi, baru kita menambahkan network baru ya. Misalnya kita pasang satu perangkat router baru, router yang udah terpasang dalam jaringan itu akan langsung baca, nah, itu akan lebih berat ya. Kemudian di sini dikatakan kecepatan pengenalan network yang terbilang lama, kemudian karena router membroadcast ke semua router sehingga ada yang cocok. Ya, dengan dynamic routing itu semuanya dia lakukan secara otomatis, sehingga pekerjaan ketika ada router baru yang kita tambahkan, itu dia broadcast dulu ke semua router yang ada. Dia kenalkan ini loh, ada router baru yang terpasang dalam jaringan kita. Dan ini mekanismenya akan memakan waktu. Nah, ini juga dikatakan setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan yang lingkupnya cukup besar. Kalau dengan misalnya jaringan internet ya, kemudian ada masalah di salah satu router gitu. Nah, dengan Dynamic Route itu ya karena kita kan nggak membuat IP, nggak membuat routing tabel secara manual ya, kita nggak ngeliskannya dengan manual. Nah, ini akan pasti merepotkan kalau ada satu masalah yang nggak kita tahu secara ini gitu. Karena kita nggak menghafal waktu kita membuat routing tabel dari masing-masing perangkat router. Nah, beberapa protokol pada dynamic routing seperti RIP, GRP, GRP, OSPF, dan DGP. Ini masing-masing protokol ini punya mekanisme atau cara kerja masing-masing ya.
Ini nanti akan kita bahas di materi terakhir ya, di perkuliahan kita terakhir hari Rabu, yaitu dynamic routing, dan ini tuh sekalian ya satu paket. Kemudian ada istilah next hop. Nah, ini misalnya ada router 4 di interface gigabit Ethernet 00 yang menjadi next hop-nya yang mana ya ini? Yaitu berada pada router 5 di gigabit Ethernet 00-nya router 5. Next hop itu istilah untuk sebuah interface atau IP address yang terhubung secara langsung antara dua buah router. Jadi di sini next hop-nya yang mana ini? Kalau di sini ditanya next hop-nya yang mana ya? Yang ini. Yang terhubung langsung gitu. Bukan di sini gigabit Ethernet 00, bukan yang di sebelah sini. Nah, itu salah, keliru ya. Nah, ini contoh kita konfigurasi static root ya. Coba teman-teman membuat sebuah topologi seperti gambar ini, ya, 3 buah router. Kemudian teman-teman konfigurasi IP address-nya. PC1, PC2, dan PC3. Kemudian ini konfigurasi static root-nya. Di masing-masing router. Ini di router 1, ini di router 2, dan ini di router 3. Jadi seperti ini. Yang dynamic root ini nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir, sekalian dengan map. Silakan teman-teman buat dulu topologi seperti ini. Ambil 3 buah router. Tiga buah router, misalnya saya pakai yang standar aja, yang 2911 ya. Router 1, router 2, router 3. Kemudian masing-masing router ini punya network sendiri-sendiri ya. Jadi kita misalnya menambahkan satu buah switch untuk masing-masing router tersebut. Silakan diikuti ya teman-teman. Untuk klien, misalnya untuk satu network ini ada 3 buah klien. Ini sebagai sampel aja ya. PC1, PC2, dan PC3 itu untuk router 1. Kemudian PC4, 5, dan 6 untuk router 2. Dan 789 untuk di router 3, network yang ketiga. Kemudian kita hubungkan dari router. Nah, di sini kita lihat ada 3 interface-nya ya. Jadi nanti ini satu untuk yang ke private network-nya, satu untuk yang keluar jaringan publiknya. Saya gunakan yang 00 ini untuk yang ke private-nya. Nah, sama-sama ini saya gunakan juga di switch-nya yang gigabit Ethernet. Jadi bandwidth-nya sama-sama lebar. Jangan kita di sini kasih gigabit Ethernet, di sini kita kasih fast Ethernet. Jadi mengecil di sini nanti di switch-nya bandwidth-nya. Kalau 1 gigabit Ethernet kan berarti 1 gigabit gigabit per second ya, 1 Gbps. Dan kita hubungkan masing-masing klien ke perangkat switch ini. Sorry. Terus gunakan jenis Strike ya. Kalau dari PC ke
kemudian untuk yang di switch di router kedua atau network yang kedua, ini saya 02 saya taruh untuk yang ke lokal jaringan private. Berikutnya yang di network yang ketiga, terserah sih sebenarnya mau pakai interface yang mana, tapi yang penting hafal nanti ya. Sebenarnya di sini juga dilihatkan kok. Oh di router 1 kita pakai gigabit Ethernet 00 itu untuk yang ke jaringan keluar gitu. Ke dalam jaringan private. Silakan diikuti teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini kita sedang mengkonfigurasi yang static root. Nah, kemudian kita konfigurasi yang kita hubungkan antar router. Saya pakai yang ini aja ya, yang jenis cross gigabit Ethernet 01 terhubung ke 01-nya router 2, kemudian gigabit Ethernet 00 ya, 00-nya si router 2 kan 02 kan udah pakai ke dalam ya, atau ke lokal networknya, ini terhubung ke 00-nya router 3. Kemudian kita kasih konfigurasi IP address-nya. Misalkan di sini untuk yang di router 1 ini 192.168.10, 0 prefixnya 24. Kemudian untuk yang di router 2 itu 192.168.20.0, prefixnya 24. Yang di router 3 192.168.30.0, prefixnya 24. Kita mulai dari mengkonfigurasi IP address pada level client atau di host. Misalnya di sini PC1 di router 1 ya. Saya kasih alamat IP 192.168.10. Saya kasih 2 ya. Karena yang satu nanti saya siapkan untuk gateway ya, buat di gigabit Ethernet 00 pada router 1 ini. Prefix 24 berarti 2550, kemudian gateway-nya kita pasangkan 192.168.10.1. Begitu pula untuk PC2 dan PC3. Bisa kelihatan teman-teman? Oke. Sekarang yang di router 2 PC4 dia mintanya 20, berarti ini saya mau kasih 2, 20.2, 23, 24. 21 itu saya siapkan untuk jadi gateway ya. Jadi nanti saya pasang di sini yang 21. Bisa ngikutin ya? 92, 168.
2, 3, 4 nih ya. 2 kan udah tadi ya. Ini terus ya. Tekan aja, tekan tab. Oke, sekarang yang di sini ya, sisi 789 pada router 3. Dia mintanya 30. Oke. Jadi gateway itu ya alamatnya IP router yang di atasnya itu. Jadi maksudnya nanti ini 30.3 kalau mau keluar tuh lewat gateway. Gateway-nya berapa ya? Ini 192.168.30.1. Jadi dia keluarnya 30 lewat 30.1. Gateway-nya yang mana kan ditanya ya. Gateway itu di alamat ini. Jadi kalau dia mau keluar misalnya mau ke sini harus lewat gateway di sini. Gateway-nya alamat gateway di sini yang kita sudah konfigurasi. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke. Jadi ini kalau kita ping antar network kalau antar PC dalam satu network pasti bisa ya. Pasti nyambung. Ya, dari PC 1 ke PC 2 atau PC 4 ke PC 5 atau PC 8 ke PC 9 yang satu network gitu. Tapi yang berbeda network bisa nggak? Misalnya dari PC 6 ke 7 nggak bisa karena kita belum konfigurasi routingnya. Nah, routing itu nanti kita konfigurasi si 6 ini kalau menghubungi 7 dia lewat mana? Apakah lewat sini apa lewat sini? Ya, oh ternyata 7 itu lewat sebelah sini. Sekarang kita konfigurasi di static. Oke, kita pasang sekarang gateway-nya ya. Misalnya mulai dari sini ya di gigabit di router 1. Oke. Kita lewat CLI aja ya. Biasakan lewat CLI. Sebenarnya bisa juga sih lewat sini ya. Tapi nggak saya rekomendasikan karena nanti teman-teman terlalu nggak terbiasa melakukan command line melalui command line interface-nya Cisco gitu. Lewat sini sih sebenarnya bisa ya. Misalnya ini gigabit Ethernet 00. Nah, di sini kita tinggal pasang IP. Kita nyalakan dulu, baru kita pasang IP dan seterusnya. Gunakan yang ini, gunakan yang router 2911 ya. Yang 2911. Oke, kita konfigurasi. Sekarang saya masuk ke CLI. Lalu dia langsung masuk kan ke menu global configuration-nya kan. Kita ulang dari awal ya. Jadi dari user mode kita masuk ke admin mode. Caranya dengan mengetikkan enable atau en aja bisa, kita enter langsung masuk ke admin mode. Dari admin mode ini kita masuk ke konfigurasi yaitu KWNF spasi T. Jadi kita masuk ke global configuration. Dari sini kita mau mengkonfigurasi interface 00 di router 1 ini nyala dan kita mau pasang IP. Jadi kita masuk dulu ke interface-nya. Interface gigabit Ethernet atau GI aja udah bisa gitu ya. GI. Kemudian nomor portnya yaitu 0/0. Enter. Nah, kita udah di sini nih. Nah, kita nyalakan dulu dia. Kan status mati tuh, makanya linknya warna merah. Gunakan perintah no SH. No SH artinya no shutdown. Artinya dia nggak mati. Kalau kita enter, dia nyala tuh. Langsung berubah kan. Nah, berikutnya baru kita pasang IP-nya. Kita pasang IP 192.168.10.1 ya, yang menjadi gateway-nya kliennya di sini tadi.
diikuti subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter. Sudah selesai, kita udah pasang di sini. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing router 2 dan router 3. Jadi misalnya saya masuk ke router 2. Ini kalau seperti ini di no aja ya, biar dialognya enggak terlalu panjang. Bentar lagi sekali supaya masuk ke user mode, kita masuk ke admin mode dengan perintah enable atau en, enter, masuk ke global configuration dengan perintah conf spacity atau configuration terminal, enter. Kemudian kita masuk ke interface-nya ini ya. Gigabit Ethernet 02 ya di sini ya, berarti interface GI 0/2, enter. Karena statusnya masih mati, kita nyalakan dulu dengan perintah no ESA atau no shutdown, enter. Ini langsung nyala. Berikutnya kita pasang IP-nya, IP address 192.168. Nah, ini kan 20 ya, berarti di sini nanti 20.1 yang menjadi gateway-nya PC456 ini tadi. 20.1, prefixnya 24, berarti subnet masknya 255.255.255.0. Sudah untuk router 2. Sekarang di router 3. Di router 3 nih. Dia di gigabit Ethernet 01 ya. Oke. No. Enter, enable, enter. Masuk ke global configuration mode, conf spacity, configuration terminal. Masuk ke interface gigabit Ethernet 01. Ini yang ke bawah. Kalau yang 01 di sini ini kan punya switch ini ya, itu kita nggak perlu konfigurasi. Switch kan layer 2, nggak sama kayak layer 3 ya router. 0/1 ya. Oke, 0 shutdown, kita nyalakan dulu. Udah nyala, kita pasang IP-nya. IP address 192.168.30.1. Mas 255.255.255.0. Oke. Ini kalau kita ping dari routernya ke jaringan bawah, ke jaringan lokalnya itu pasti nyambung. Dari sini kita ping ke bawah. Router 3 ke 7. Kita fast forward ya, biar pembacaan alamat IP-nya bisa cepat. Mau ya. Jadi dari router ke klien itu udah bisa. Maksudnya ini yang kita ping itu dari PC7 ke 30.1. Tapi yang di sini belum bisa karena kita belum pasang IP-nya di sini. Nah, makanya dari routernya ke jaringan lokalnya udah mau. Memang agak butuh ini ya. Karena dia lagi proses membaca ini alamat rutenya betul nggak gitu. Oke. Kalau sudah kita konfigurasi sekarang alamat IP yang jadi interface publiknya ini. 01, 01 router 1 berarti nextnya 01 router 2. 00 router 2 berarti nextnya 00 router 3 dan seterusnya. Nah, misalnya aja kita di sini kasih alamat IP address yang harus sama-sama satu subnet atau satu network, tapi menggunakan IP public ya. Di sini misalnya 10.0.0.1 ya, prefixnya 8 misalkan. Yang di sini 11.0.0.1 prefixnya Oke, kalau sudah kita pasangkan. Nanti di sini kita pasang interface-nya untuk IP di 01 ini 10.0.0.1, yang di sini 10.0.0.2. Kemudian yang di router 2 ke router 3 11.0.0.1, yang di sini 11.0.0.2. Jadi kita gunakan IP public. Oke, kita mulai konfigurasi di router 1. Kembali lagi ya di user mode. Enable.
configuration terminal. Kemudian kita masuk ke interface G01 ya, yang di router 1. Tapi ini kita menyalakan no shutdown, nyalakan dulu, belum pasang IP. Dia nggak langsung hijau, kenapa teman-teman? Karena lawannya di sebelah sana masih mati. Kecuali ini udah sama-sama nyala, pasti nanti akan warna hijau. Kita pasangkan IP address-nya, IP address 10.0.0.1, subnet mask-nya 255.0.0.0, karena subnetnya prefix-nya 8 ya, berarti 255.0.0.0. Kemudian enter. Oke, sekarang yang di router 2. Enable dulu, masuk ke admin mode, masuk kemudian configuration terminal atau global configuration mode. Kita ke interface gigabit Ethernet 00 dulu, yang ini ya, INT 0/0 INT gigabit atau GI aja, udah dia kenal ya. Artinya INT GI itu interface gigabit Ethernet. Kemudian nomor portnya 00. Sorry, kita ke yang 01 dulu ya, yang di sini dulu, supaya ini nanti bisa nyala nih, ketemu yang di sananya, yaitu INT G01. Baru kita nyalakan no SH. Nah, itu langsung berubah linknya itu kan, sama-sama warna hijau. Baru kita pasang IP address-nya. IP address 10.0.0.2. Prefix-nya karena 8, kita berarti kasih subnet mask-nya 255.0.0.0. Enter. X itu singkatan dari exit atau keluar ya, atau mundur satu level. Kemudian di sininya lagi, interface 00-nya lagi kita pasangkan IP, yaitu INT GI 0/0. Kita nyalakan no SH. Sorry, salah sintak, no SH. Itu udah nyala, tapi karena link di router sebelahnya belum nyala, jadi dia linknya masih warna merah. Oke, nggak apa-apa, kita masuk sekarang ke interface-nya. Interface GI 0/0. Oke, kita pasangkan IP address-nya, karena dia mintanya 11.0.0.1, prefix 8, berarti kita kasih yang sesuai dengan network address yang dikasih, 11.0.0.1. Prefix 8 berarti 255.0.0.0. Sekarang yang di router 3. Router 3 ini ya. Terus dulu. Oke, enable configuration terminal. Kita masuk ke sini. Interface GI 0/0. Oke, mau shutdown, nyalakan dulu. Itu langsung nyala dia kan. Kemudian pasangkan IP-nya 11.0.0.2. Subnet mask 255.0.0.0 sesuai dengan prefix yang dia kasih. Oke. Sampai sini kira-kira udah bisa nyambung nggak teman-teman? Bisa ping nggak dari antar network yang beda ini? Misalnya dari udah kata Mas Arga. Ada yang lagi yang bisa jawab? Jawaban lain? Ya, sampai sini kita belum bisa melakukan ping ya antar network yang beda ini. Misalnya dari PC 6, PC 7 nggak bakalan nyambung. Berapa kali pun kita coba nggak akan nyambung. Kenapa? Karena yang baru kita lakukan itu baru memasang IP address di masing-masing interface-nya ini. Kita belum melakukan routing. Nah, yang dimaksud routing adalah nanti si PC 1 ini misalnya dia mau menghubungi PC 7, dia lewat rute mana, keluarnya lewat jalur yang mana. Atau misalnya PC 5 ini nanti mau menghubungi PC 7 dan PC 2 ini rutenya lewat mana, keluarnya jalur yang mana. Nah, itulah gunanya routing.
Kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing dengan menggunakan static root. Jadi di masing-masing perangkat router ini kita melakukan pendaftaran masing-masing alamat network address di network yang beda ini dengan cara manual, dengan cara statik. Konfigurasinya bagaimana? Nah ini. Jadi ini tadi sudah kita lakukan. Lihat di modul. Nah ini ya. Jadi konfigurasinya ini IP root, network address tujuan, kemudian diikuti dengan subnet masknya, kemudian diikuti next hop-nya. Oke, sebagai contoh, misalnya di router 1 ini mau ke sini, ke PC 4 di network sebelah sini. Berarti kita tembak network address-nya. Nah, nanti dia ke sini dia lewat mana? Oh, jalur ke sini dia lewat sini jalurnya. Makanya di sini kita perlu daftarin ya. Di router 1. Exit. Jadi konfigurasinya untuk routing itu di global configuration mode seperti ini. Perintahnya adalah IP root. Dia mau kemana ini IP root? Dia mau ke sini. Yaitu 192.168.20.0. Jadi yang ditembak itu network address-nya yang ini. Berapa subnet masknya? 255.255.255. Spasi next hop. Di router 1 ini yang menjadi next hop supaya bisa ke sini di lewat link yang mana? Yang di sini. Ya, next hop-nya di channel 1. Berapa alamat next hop di sini tadi? Yaitu 10.0.0.2. Enter. Selesai. Lakukan hal yang sama untuk sebaliknya. Misalnya dari PC 5 ini mau ke PC 2. Oh, berarti dari 5 mau ke 2 ini dia lewat jalur ke yang mana? Dia keluar dari gateway-nya, rutenya yang mana? Oh, di sebelah sini next hop-nya. Berarti di router 2. Ya, dari global configuration mode untuk konfigurasi static root, perintahnya adalah IP root. Network address-nya di sini berapa? 192.168.10.0. 10 ya, bukan 20. 10.0. Spasi subnet masknya 255.255.255.0. Spasi next hop-nya. Dari sini mau ke sini itu jalurnya lewat mana? Nah, di sini yaitu 10.0.0.1. Enter. Selesai ya. Selesai untuk antar router di router 1 dan router 2. Jadi kalau kita ping dari PC 2 ke PC 5, pertama mungkin masih gagal ya. Karena dia harus membaca rutenya dulu. Ini agak lama memang. Nah, berhasil sekarang. Ini udah berhasil semua deh. Sekali berhasil udah berhasil. Karena dia udah tahu broadcast-nya udah dibaca. Jadi kalau saya dari PC 1 ke PC 6 nyambung sekarang. PC 2 ke PC 5 nyambung ya. PC 3 ke PC 4 juga nyambung. Ataupun sebaliknya. Dari PC 5 ke PC 3. Dari PC 5 PC 3. Ini belum saya pasang IP ya tadi? Oh iya. Dia begitu tuh, kalau IP-nya belum dipasang nggak kedetek tuh. Makanya waktu mau ngirim PDU nggak bisa tuh terpasang IP-nya ya. 192.168.10.4 ya. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Nggak bisa tuh. Si 5 ke 3. Oke, nyambung sekarang ya. PC 4 ke 2. Oke, nyambung sekarang. Dari PC 6 ke 1. Nah, sekarang kalau dari PC 6 ke 7, ini sampai berapa kali pun kita coba nggak akan nyambung. Kenapa? Karena kita belum daftarkan dari sini mau ke sini tuh lewat jalur yang mana dengan cara static root. Sampai sini paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Sekarang kita konfigurasi yang dari sini ke sini, dari router 2 ke router 3. Caranya ya juga sama seperti tadi. Ya, dari global configuration mode, ya kita tembak IP root. Ini karena mau ke sini, yaitu 192 168 30.0. Target masnya 255.255.255.0. Dia ke sini lewat mana? Lewat link yang di sini, next hubnya, yaitu 11.0.0.2. Enter. Ya. Lakukan hal yang sama di router 3. Dari router 3 ini mau ke sini lewat mana? Lewat di sebelah sini. Ya, berarti kita konfigurasi di router 3-nya. Ya, dari global configuration mode seperti ini, IP root 192.168.20.0. Target masnya 255.255.255.0. Next hubnya di sini yaitu 11.0.0.1. Enter. Exit. Sekarang udah berhasil teman-teman. Dari PC 6 ke PC 7. Nah, sukses dah. Udah sukses semua ya tuh. PC 6 ke 7. Sorry, pakai yang simple aja. 6 ke 7, 5 ke 8. Kemudian 4 ke 9. Ataupun sebaliknya ya. Dari 8 ke 6 misalkan. Sekarang saya bertanya, kalau misalnya dari PC 3 ke PC 8 bisa nggak? Udah nyambung nggak? Coba kalian buktikan. Coba dicoba lagi. Dari PC 1 di sini ke PC 789 atau yang di router 3. Ya, karena kita belum konfigurasi ini mau ke sini lewat mana gitu jalurnya ya. PC 3 ke PC 7 ini ya. Nah, gak akan nyambung. Kita berulang-ulang coba pun gak akan nyambung. Kenapa? Karena kita belum konfigurasi static root dari di router 1 ke router 3. Jadi kalau dia dari sini mau ke sini lewat mana? Ya kita tetap nembak next hubnya. Cuma network address-nya yang kita tembak yaitu 30.0. Jadi misalnya di router 1 IP root, nah, kita tembak network address-nya di router 3 yaitu 30.0 sampai 92 168 30.0 next. Sampai masnya 255.255.255.0. Nah, next hubnya tetap sama karena biar bagaimanapun di router 1 ini kalau mau ke luar itu sebelah mana? Nah, di sini jalurnya ya kan ya. Berarti 10.0.0.2 enter. Ya, begitu pula dari router 3 ya. Dari router 3 masuk dari global configuration mode. Kalau mau ke router di router 1 IP root 192.168.10.0. Jadi itu gunanya network address ya. Walaupun tidak dikonfigurasi pada host, tapi itu yang digunakan pada tabel routing. 10.0 sampai masnya 255.255.255.0. Next hubnya dia ke sana lewat mana? Jalur di sini yaitu 11.0.0.1. Jadi kalau kita ping dari router 1 ke router 3, isi di router 1 dan router 3 nyambung sekarang. Ataupun sebaliknya dari 9 ke 2.
Lalu misalnya saya nambah lagi router 1, 2 dan seterusnya, itu akan kita lakukan di config lagi untuk penambahan yang baru. Nah, itulah kerepotannya kalau kita menggunakan yang statik. Karena setiap nambah satu router, nambah lagi satu router, kita harus daftarkan network address-nya berapa. Kalau di dynamic itu nggak perlu, ya cuma di router-router terkait aja. Nanti dynamic itu algoritmanya akan langsung membaca sendiri. Oh, network address sebelah sana, sekian. Nanti kita akan demokan untuk yang network dynamic route itu sekalian dengan NAT di pertemuan terakhir kita hari Rabu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Slide ini nanti akan saya upload modul ini di modul ya. Modul ini saya upload di Mols. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup itu dulu pertemuan kita hari ini. Silakan kameranya di on kan, saya akan capture untuk absensi. Pakai apa sih? Nipping ya. Yuk, silakan dinyalakan. Di layar 1. Layar 1 yang belum, Muklis, Muhammad siapa ini 022, Aat, Ahmad,